kepada narasumber pertama dan kedua. Soalnya kepo banget ini kawan-kawan. Kan bahwa manusia ini harus memiliki keseimbangan antara aktivitas berdagangnya dengan keseimbangan dalam beribadah. Nah, jadi manfaat untuk orang lain. Jadi di sini kita tidak hanya untung untuk pribadi kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ngodap Ngopi bareng Sadar. Nah, kali ini kita kedatangan dengan dua narasumber, yakni 2R, Riva dan Mariska. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas spirit kewirausahaan surat Al-Quraisy. Sebelum itu, kita ingin ngobrol-ngobrol dulu nih. Apa itu entrepreneurship atau kewirausahaan? Oke, Mbak Rizka, kalau boleh tahu, menurut Mbak apa sih yang dimaksud dengan entrepreneurship atau kewirausahaan? Bolehkah jelaskan poin-poin tersebut, Mbak? Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang entrepreneurship, itu sebenarnya adalah tentang cara kita untuk bisa memanfaatkan sesuatu yang baru dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini kita tidak hanya untung untuk pribadi kita sendiri, kita harus bisa berkreativitas untuk masyarakat juga. Oke, baik, terima kasih Mbak Rizka sudah mau menjelaskan. Oke, baik kawan-kawan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh narasumber pertama apa yang dimaksud dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan mengetahui perbedaannya entrepreneurship atau entrepreneur. Oke, baik Mbak Riva, apa perbedaan entrepreneurship atau entrepreneur? Bolehkah jelaskan poin-poinnya? Ya, jadi Mas Adam, gini ya, kalau entrepreneurship itu setahu saya lebih kepada proses atau kegiatannya. Kalau entrepreneur sendiri itu lebih merujuk kepada pelakunya, yaitu orang yang melakukan kreativitas atau inovasi yang membuat peluang dan menjadikannya bisnis nyata yang menjadikan adanya keuntungan. Gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Riva sudah menjelaskan poin-poin tersebut. Oke, baik kawan-kawan, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana karakteristik dalam diri seorang entrepreneur? Mbak Rizka, bolehkah jelaskan secara sedikit saja poin-poin tersebut? Ya, di sini saya akan membahas ada dua hal penting dari karakteristik seorang entrepreneurship, yaitu kreativitas dan inovatif. Kreativitas sendiri itu adalah seseorang mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang unik gitu. Jadi selanjutnya inovatif itu sendiri biasanya muncul dalam kreativitas, yaitu misalnya dengan kita bisa memunculkan ide-ide baru gitu. Jadi kreativitas dan inovatif itu bukan hanya tentang ide-ide baru aja, tetapi juga kita harus bisa menyelesaikan masalah dan mengimplementasikan dalam bisnis itu gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rizka sudah mau menjelaskan poin-poin tersebut. Oke, baik kawan-kawan, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka bagaimana karakteristik dalam diri seorang entrepreneur. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada Mbak Riva bagaimana prinsip-prinsip entrepreneurship. Bolehkah Mbak Riva menjelaskan poin-poin tersebut? Oke, jadi begini Mas Adam dan teman-teman, bahwa prinsip-prinsip entrepreneurship yang paling penting adalah kita harus memiliki sikap berani atau keluar dari rasa takut akan gagal. Nah, jadi makna berani di sini adalah kita harus berani mengambil sikap atau tindakan atas
peluang-peluang yang terjadi dalam hidup kita nih, terutama dalam hal mendirikan bisnis. Oke, baik. Nah, di samping itu, wirausahawan itu juga dituntut untuk memiliki sikap optimis nih Mas. Nah, jadi supaya dengan sikap optimis ini akan menjadikan semangat dan ketekunan yang kemudian akan menghasilkan bisnis kita ini lebih berkembang dan maju dengan pesat. Begitu Mas Adam. Oke, baik. Itulah poin-poin yang dijelaskan oleh Mbak Rifa. Terima kasih kepada Mbak Rifa. Ya. Oke, baik kawan-kawan. Kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Mbak Rizka, apa spirit kewirausahaan dalam surat Quraisy ayat pertama? Jelaskan poin-poin tersebut, Mbak. Jadi pada Quran surat Quraisy ayat pertama, kita bisa melihat ketekunan orang-orang Quraisy pada masa lalu dalam mengelola usaha mereka. Kesuksesan mereka tidak datang dalam waktu yang cepat, melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Dan juga bakat kewirausahaan mereka itu tidak muncul dengan mudah, yaitu dibutuhkan dengan kerja keras, belajar, dan membiasakan diri. Oke, baik. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa ketekunan dan dedikasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan dalam berwirausaha. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Rizka yang sudah mau menjelaskan poin tersebut. Oke, baik kawan-kawan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka apa spirit kewirausahaan dalam surat Quraisy ayat yang pertama. Nah, sekarang kita ayat yang ketiga. Mbak Rifa, jelaskan sedikit poin-poin tersebut. Apa spirit kewirausahaan dalam surat Quraisy ayat ketiga? Nah, baik, terima kasih ya Mas Adrian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri sudah memberikan spirit kewirausahaan dalam surat Quraisy dan dijelaskan bahwa di dalam ayat ketiga diajarkan bahwa manusia ini harus memiliki keseimbangan antara aktivitas berdagangnya dengan keseimbangan dalam beribadah. Nah, jadi bagi pengusaha muslim kita harus tetap memprioritaskan ibadah kita dan tidak boleh meninggalkan kewajiban agama. Namun justru sebaliknya, kita harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dakwah dan pelayanan Islam. Begitu Mas Adam. Nah, itulah kawan-kawan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rifa. Kalau Anda tidak paham, Anda bisa WA. Terima kasih. Boleh. Siap. Terima kasih Mbak Rifa. Ya, sama-sama Mas Adam. Oke, siap. Baik kawan-kawan, itu tadi seputar obrolan kita dari narasumber pertama dan kedua. Nah, yaitu mengenai spirit kewirausahaan dalam surat Quraisy, di mana di dalam surat Quraisy memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan strategi bisnis berbasis syariah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber pertama dan kedua. Sama-sama Mas. Jauh-jauh hari yang sudah mau datang ke sini. Nah, sebelum saya menutup pembicaraan atau topik pembahasan ini, saya ingin bertanya dulu kepada narasumber pertama dan kedua. Soalnya kepo banget ini kawan-kawan. Untuk Mbak Rifa, kesini naik apa Mbak? Kebetulan saya naik pesawat ya Mas. Oh gitu. Iya. Untuk biaya konfirmasi kesini berapa Mbak? Ya, ada Mbak. Oh ada. Biasanya sama siapa Mbak? Kesendirian aja Oh, Mas. Ada sendiri. jomblo kebetulan Mas. Oke, siap. Untuk Mbak Rizka, kesini naik apa Mbak? Kebetulan naik mobil ya Mas. Naik mobil. Wow, dan bersama siapa? Nyetir sendiri. Wah, keren ya. Perempuan loh pada. Iya. Oke. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila dari perkataan saya kurang berkenan atau bagaimana atau salah. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.